kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tugas ekonomi yaitu perpajakan. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Yusuf Isan Latif dari kelas 11 Nama saya Desya Sri Rahayu. Nama saya Talita Putri. Nama saya Radiana Urafansa. Nama saya Lena Uliantari. Nama saya Irma Yanti. Nama saya Bintang Saka. Pengertian pajak menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Dr. Suparman Sumahami Jaja. Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Yang kedua yaitu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi anggaran. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan gaji ASN. Di Indonesia, pajak penyumbang terbesar dalam pendapatan negara. Yang kedua ada fungsi mengatur. Pajak digunakan untuk mengatur ekonomi dan sosial. Misalnya seperti melindungi produk dalam negeri, mendorong ekspor, mengendalikan inflasi, serta menarik investasi yang produktif. Yang ketiga ada fungsi pemerataan. Pajak berfungsi membantu pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat agar lebih seimbang. Poin selanjutnya yaitu manfaat pajak. Pajak yang dikumpulkan oleh masyarakat tentunya sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Berikut beberapa manfaat pajak. Yang pertama, belanja pegawai meliputi ASN, polisi, dan TNI. Kedua, pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan raya, rumah sakit, sekolah, terminal, bandara, irigasi pertanian, dan pasar. Ketiga, sumber pembiayaan alat keamanan negara dengan bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Keempat, memberi subsidi seperti subsidi pupuk, subsidi bahan bakar, dan subsidi listrik. Kelima, membayar hutang negara. Keenam, menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Ketujuh, menciptakan proyek lapangan kerja serta pembinaan dan penyediaan modal bagi usaha kecil dan menengah. Ini akan menjelaskan tentang tarif pajak. Tarif pajak digunakan untuk menentukan besarnya pajak terutang. Tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah tarif pajak profesional atau sebanding. Tarif pajak profesional adalah tarif pajak yang pengenaan pajaknya tetap atas berapapun dasar pengenaan pajak. Yang kedua ada tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besarnya jumlah pajak yang dibayarkan sama. Yang ketiga adalah tarif pajak degresif atau menurun. Tarif pajak degresif adalah tarif pajak yang pengenaannya menurun seiring peningkatan dasar pengenaan pajak. Yang keempat ada tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang pengenaan pajaknya bertambah seiring peningkatan dasar pengenaan pajak. Perbedaan pajak dengan penguatan resmi lainnya. Retribusi iuran dari masyarakat atau penggunaan jasa atau barang milik negara. Tidak selalu bersifat memaksa dan ada balas jasa langsung yang dirasakan. Contohnya listrik, air, PDAM, dan jalan tol. Cukai, penguatan yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan seperti rokok dan ditetapkan oleh pemerintah. Bea masuk dan bea keluar. Penguatan atas barang yang masuk ke Indonesia, impor. Yang barang yang keluar dari Indonesia, ekspor. Biasanya untuk mengatur perdagangan dan konsumsi dalam negeri. Sumbangan, penguatan dari pemerintah kepada kelompok tertentu untuk bertujuan tertentu. Dan manfaatnya hanya dirasakan oleh pihak yang ikut membayar. Asas pungutan pajak dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Adam Smith,
Yang pertama yaitu asas equality atau asas keadilan. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan atau penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh melakukan diskriminatif terhadap wajib pajak. Yang kedua yaitu asas certainty atau asas kepastian hukum. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Jika melanggar, mendapatkan sanksi hukum. Yang ketiga yaitu asas convenience of payment atau asas kesenangan. Pemungutan pajak harus sesuai pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Yang keempat yaitu asas efisiensi atau asas efisien. Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar daripada hasil pemungutan pajak. Yang kedua menurut Wejelangen. Yang pertama yaitu asas daya pikul. Besar kecilnya pajak yang dikenakan berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi juga pajak yang dikenakan. Yang kedua yaitu asas manfaat. Hasil dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Yang ketiga yaitu asas kesejahteraan. Hasil dari pemungutan pajak oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat yaitu asas kesamaan. Kondisi yang sama antar wajib pajak yang satu dengan yang lain, maka jumlah pajaknya sama. Yang kelima yaitu asas beban. Pemungutan pajak diusahakan serendah-rendahnya jika dibandingkan nilai objek pajak, sehingga tidak memberatkan wajib pajak. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. 1. Berdasarkan sifatnya, yaitu A. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, pajak bumi bangunan, pajak penghasilan. B. Pajak tidak langsung adalah pajak yang harus dipikul oleh pihak tertentu dan dapat dilimpahkan sebagian atau seluruhnya kepada orang lain. Contohnya, pajak penjualan. Yang kedua ada berdasarkan sasarannya atau objeknya, yaitu A. Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan subjeknya atau orangnya dengan memperhatikan keadaan diri pajak. Contohnya, pajak penghasilan dan pajak kekayaan. B. Pajak objektif yaitu pemungutannya berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, pajak bumi bangunan. Yang ketiga berdasarkan siapa yang memungutnya, yaitu A. Pajak pusat, yaitu yang dipungut oleh pemerintah pusat oleh aparatnya melalui Dirjen Pajak, Kantor Inveks Pajak, Dirjen Bea Cukai, contohnya pajak penghasilan. Yang terakhir ada pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah. Yang terakhir B. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota atau kabupaten. Contohnya pajak bermotor.